Kasus pra-peradilan atau Prapid terhadap Polres Lok Sumawe telah diajukan oleh tim kuasa hukum Yayasan Cakra pada April 2026 ke Pengadilan Negeri Lok Sumawe dan telah menjalani persidangan. Gugatan ini bermula dari serangkaian upaya paksa dan penyitaan handphone bermerek iPhone oleh penyidik di toko Kembar Store Lok Sumawe dan dituding oleh penggugat ada barang bukti HP milik tersangka N yang hilang dalam proses penyitaan tersebut. Akibat hal tersebut, Polres Lok Sumawe di pra-peradilan karena diduga telah melakukan pelanggaran prosedur penyitaan dan upaya paksa terhadap tersangka. N sendiri selama ini ditahan dengan status tersangka. Ini adalah iPhone ilegal yang dijual di toko, salah satu toko di Kota Lok Sumawe, tidak disertai dengan IMEI resmi. Jadi konsumen datang membeli ke sana, kemudian penjual menawarkan deal harga baru diinjek IMEI. Ya, jadi itu satu pelanggarannya. Kemudian HP ini kan terbatas pemakaian, jadi tidak langsung IMEI resmi di dalam HP. Begitu kita beli HP itu sudah langsung kita pakai, tidak. Tapi ada penawaran dari mereka, begitu sudah deal harga baru diinjekkan IMEI sehingga HP ini baru bisa dioperasionalkan. Nah, ini ada beberapa customer juga yang mengeluhkan karena begitu beli pakai di tahap rentan berapa waktu kemudian HP tidak bisa digunakan kembali. Dan itu mereka sudah kembalikan, ternyata juga tidak diperbaiki karena memang ilegal ya. Mereka mengambil akses untuk injek IMEI ini adalah secara ilegal. Sementara itu, pihak Polres Lok Sumawe mengklaim penyidikan telah berjalan sesuai aturan dan akan meladeni pra-peradilan yang diajukan tersangka N melalui LBH Cakra. Selama persidangan berlangsung, tersangka sempat menarik kembali gugatan dan mencabut kuasa hukum dari LBH Cakra. Kemudian pada persidangan lanjutan membuat kuasa baru lagi kepada LBH Cakra dan terakhir dalam sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Liswerni Rengsina Deba Taraja. N tanpa didampingi oleh kuasa hukum dari LBH Cakra kembali mencabut kuasa hukum dan juga mencabut pra-peradilan terhadap Polres Lok Sumawe. Sehingga akhirnya hakim memutuskan kasus pra-peradilan terhadap Polres Lok Sumawe dihentikan pada Senin 18 Mei 2026. Pembacaan putusan penghentian pra-peradilan ikut disaksikan langsung oleh penyidik dari Polres Lok Sumawe yang ikut hadir meladeni pra-peradilan tersebut. Jadi tersangka kita ini memberikan kuasa ke LBH Cakra di Lok Sumawe. Nah, kemudian berproses penyidikan. Ternyata mereka mengajukan pra-peradilan untuk legalitas sahnya tidak adalah penetapan tersangka, kemudian penggeledahan yang kita lakukan, kemudian penyitaan ya, barang bukti. Nah, itu memang mekanisme hukum sudah diatur di dalam Undang-Undang 20 2025, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Dan kami Polres Lok Sumawe yang diprapitkan di PN Kota Lok Sumawe juga kita siap meladeni. Tapi berjalan waktu, berproses, ini klien mereka mencabut ya dari tersangka kami, mencabut kuasa, mencabut prapitnya. Tapi sehari sebelum sidang itu kuasanya kembali dicabut dan membuat kuasa baru. Sehingga hadirlah kita di prapit sidang pertama terbuka. Kemudian berproses, berjalannya waktu kami menunggu ke prapit sidang kedua, itu klien mereka, tersangka kami itu kembali mencabut kuasa dan mencabut juga prapitnya. Nah, hari ini sidang diputuskan oleh Majelis Hakim Tunggal bahwa pra-peradilan itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan telah gugur. Dinyatakan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan karena sudah dicabut. Nah, prosesnya itu ternyata pada saat sidang pertama dibuka ini tidak disertai karena yang datang mencabut ke kami kan adalah pihak keluarga, termasuk ibu kandung daripada tersangka kami. Nah, ini yang kemudian pada saat sidang pertama itu tidak dihadirkan, artinya ibunya tidak mengetahui hal ihwal ada kuasa baru yang dibuat oleh tersangka. Nah, ternyata begitu ibunya mengetahui, kembali ke kami, ke penyidik, melakukan koordinasi dan mencabut kembali. Ya. Karena sudah diajukan gugatan itu ya kita tetap datang. Kami tadi hadir di PN Kota Lok Sumawe untuk meladeni daripada prapit yang diajukan. Tapi tadi sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Tunggal di PN Kota Lok Sumawe. Sementara itu, ibu kandung dari tersangka N yaitu Nursia menyatakan bahwa alasan pencabutan kuasa hukum dan peradilan terhadap Polres Lok Sumawe
karena ada kesilapan dari pihaknya dan mengenai dugaan ada handphone yang hilang ternyata tidak benar. Ini sudah salah paham mungkin ya, jadi makanya kami cabut kuasa hukum ini karena memang benar adanya kesalahpahaman kami. Berarti yang sangkaan bahwa ada barang yang dihilang oleh polisi itu nggak ada berarti? Itu tidak benar, mungkin silap ya, Iya. silap kebetulan orang mungkin silap. Ya. Dari Kota Lok Sumawe, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV.